Apakah Indonesia mau masuk BRICS? Apakah ada irisan sikap politik luar negeri Prabowo dengan Bung Karno? Tapi yang terjadi hari ini itu tidak mendayung di antara dua karang. Kadang belok ke kiri, transit, belok lagi ke kanan, transit, ke kiri lagi transit, ke kanan lagi transit. Nah, indikator kenapa harus transitnya kayak kemarin ke BRICS, ini tidak pernah dijelaskan. Yang akhirnya kayak FOMO, Pak, kalau menurut gue. Karena salah satu konsekuensinya, apalagi misinya BRICS ini kan gede banget tadi, pengen bikin tatanan baru, tatanan dunia baru alternatif. Kalau jawabannya gimmick-gimmick utopia, yang mengatakan bahwa ini saya tidak berpihak kok gitu. Makanya saya gabung ke semuanya. Mohon maaf ya, itu tidak menunjukkan kualitas berpikir lagi-lagi. Itu bisa diomelin Bang Rocky Gerung nih maksudnya. Kalau kayak begini nih. Koreksi lagi, Pak. Koreksi terus terusan. Jangan henti mengoreksi, apalagi mengoreksi pemerintah. Betul, karena itu tanggung jawab rakyat. Mengoreksi pemerintah, dan pemerintahnya harus mau dikoreksi. Iya dong, harus mau dengar. Yeah. Apa yang harus dikoreksi kali ini? Ini, Pak, Indonesia datang ke acara BRICS di Kazan. Belum apa-apa udah ngoreksi Sugiono. Gimana nih? Gue sebagai apa yang harus dikoreksi dari Mas Sugiono? Gue sebagai anak HI ini memandang itu penting kemudian, Pak. Oh, pribadi nih. Kepentingan publik. Publik kan tidak harus banyak. Oke. Kalau anggota DPR bisa nanya rakyat yang mana? Nih rakyat nih. Gue punya KTP. Nah, apa yang harus dikoreksi dari Mas Sugiono? Oke, kalau menurut gue di sini yang pertama harus dikoreksi adalah tujuan utamanya ke sana itu ngapain? Ikut dalam BRICS. Even BRICS Plus itu. Apakah Indonesia mau masuk BRICS? Gabung ke BRICS? Padahal udah lama sebenarnya ditawarin, tapi kok tiba-tiba, gitu kan? Atau yang kedua pengen nyari kooperasi ekonomi? Atau yang ketiga cuman observing aja? Ini tidak pernah ada penjelasannya sampai hari ini, Pak. Katanya hanya mau menunjukkan minat. Minat itu apa kemudian? Minat untuk bergabung. Ujungnya ke situ, bergabung. Ya. Nah, tapi ini yang nggak jelas. Artinya sampai hari ini, benar yang lo bilang tadi, sampai hari ini belum ada penjelasan resmi. Setidaknya per kita tayang ini, belum ada penjelasan resmi dari Menteri Luar Negeri, Mas Sugiono. Dan jajarannya, biasanya kan selalu ada juru bicara Kemenlu. Secara resmi ya, menjelaskan gitu. Mungkin takut juga mau menjelaskan resmi, karena menteri-menterinya masih digojlok di Magelang kemarin kan. Jadi nunggu menteri-menterinya balik. Wamennya ada tiga. Itu juga ikutan digojlok. Kemarin menterinya di Rusia, di Kazan. Menterinya di Rusia lalu ngikut, nyusul gitu. Nyusul. Tapi begini kan, kalau kita bicara tentang kebijakan luar negeri ya, apalagi kalau bergabung ke kelompok-kelompok atau blok-blok atau organisasi-organisasi internasional. Lo belajar HI, pasti lo jauh lebih paham dari gue. Tapi sepemahaman gue nih, kalau kita bicara hubungan luar negeri, ini kurang lebih hampir sama dengan kita bertetangga kan. Jadi kalau kita punya lahan gitu ya, terus tetangga kita bilang, San, lahan lo belum dipagerin, gue deh yang bangunin pagernya. San, lahan lo kok gersang gitu, gue yang nyiramin gitu, ada proses take gitu. and give. Selalu akan ada proses give and take, atau take and give. Nah, pertanyaannya adalah bukan semata-mata ingin berada di semua lini organisasi internasional, tapi harus ada alasan yang konkret yang jelas. Indonesia sudah ada di G20. Indonesia kemudian sedang berupaya untuk menjadi anggota OECD. Lalu ketika kita bicara BRICS, maka kita tahu bahwa BRICS itu bergabung ke BRICS bisa saja mengirimkan sinyal yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi sehingga ini ada konsekuensi bagi Indonesia. Pasti. Makanya tadi gue membuka ini adalah kita itu tidak terbiasa, karena mungkin soal hubungan luar negeri, hubungan internasional ini dianggap
isu yang elit banget gitu Pak. Iya. Jadi kayak rakyat nggak ngerti gitu. Terus nggak perlu dijelasin gitu. Padahal itu sangat penting. Sangat penting. Kita tuh selalu kayak disuguhi pasti gini. Oh ini karena bagian dari politik Indonesia yang bebas aktif. Bebas aktif. Ya. Gitu Kita kan. tidak berpihak. Tidak berpihak. Zero enemy, thousand friend katanya kan kayak begitu. Tapi dalam aspek aplikasinya itu sebenarnya kita tidak bisa berpijak pada jargon-jargon itu. Oke lah, kita non-aligned country, kita non-block. Kita nggak berpihak kemanapun, makanya kita harus berkawan kepada siapapun. Tapi catatannya di sini, dan ini kayak gue dulu semester 1 HI ketika belajar soal hubungan internasional, itu ada yang namanya national interest, Pak. Ya kan? Itu pengantar kepentingan nasional. Dan selalu tujuan dari foreign policy, kebijakan luar negeri, itu adalah untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Yang oleh Ibu Retno Marsudi dikasih tanda tanya. Nah ini gimana? Di catatan beliau ketika di wawancara ya oleh Mbak Najwa Shihab bersama dengan Ibu Sri Mulyani. Makanya kalau dalam teori HI nih Pak, teori HI nih, gue agak sedikit pamer nih. Negara itu kalau dari pandangan analis itu kayak state itu kayak black box. Makanya mereka itu akan lebih mencondongkan harusnya adalah relative gain. Apa sih yang mereka dapat gitu, yang beneran bagus kayak yang bisa menguntungkan mereka. Makanya istilahnya national interest itu apa interestnya. Nah jargon mendayung di antara dua karang, politik bebas aktif tanpa ada landasan ingin mencapai apa, jadinya utopis. Apalagi kemudian ada konsekuensi tadi. Betul. Ada konsekuensi ketika kita mengirimkan sinyal yang salah, itu bisa ditangkap serius oleh negara lain. Dan ini lagi-lagi ya kebiasaan kita ya, kebiasaan pemerintah kita mungkin, dan publik juga yang permisif terhadap isu ini sebetulnya. Kalau BRICS itu katakanlah dia ingin membangun aliansi tersendiri, bahkan mata uang yang terpisah dari dolar Amerika misalnya. Mereka 2015 tuh bikin bank. Namanya New Development Bank. New Development Bank. Untuk menyaingi World Bank dan IMF. Nah, ini kan sinyal yang bisa ditangkap salah oleh blok bagian lain. Nah, Indonesia ini kalau jawabannya gimmick-gimmick utopia yang mengatakan bahwa ini saya tidak berpihak kok gitu. Makanya saya gabung ke semuanya. Mohon maaf ya, itu tidak menunjukkan kualitas berpikir lagi-lagi. Betul. Ini bisa diomelin Bang Rocky Gerung nih, Mas Sugiono nih. Kalau kayak begini nih. Jadi apa artinya? Kita harus punya arah. Dan Pak Prabowo kan meskipun dikoreksi oleh Pak Prabowo di wawancara beliau dengan Liputan 6 ya, bahwa fokus saya justru dalam negeri. Dan ditanya apakah Bapak akan lebih fokus ke urusan-urusan luar negeri, dan itu dikoreksi oleh Pak Prabowo. Saya tidak demikian, justru saya inward looking gitu kira-kira. Jadi ketika hubungan luar negeri dilakukan itu adalah agar memberi dampak kepada dalam negeri. Contohnya adalah yang paling konkret kan ketika pandemi. Ketika kita kesulitan mendapatkan vaksin dan juga untuk urusan-urusan pangan. Nah ini jika misalnya kita ada kekurangan stok bahan-bahan pokok dan seterusnya, ini kita kan hidup di dalam dunia yang satu sama lain ini saling bergantung. Tadi perumpamannya seperti hidup bertetangga lah. Kalau kita kekurangan sesuatu, kadang kita minjem dulu, entah itu kita minjem garam kah, kita minjem beras makan ke tetangga dan sebagainya. Nah itu terjadi dalam dimensi yang lebih luas. Nah kita tidak bisa, tentu kita tidak bisa sembarangan. Ya itu, makanya kalau gua melihat Indonesia di BRICS kemarin itu lebih banyak liabilitasnya daripada keuntungannya, daripada advantage-nya. Kalau menurut gua. Apa itu liabilitasnya? Misalkan kayak begini, bahwa negara-negara BRICS itu terbentuk sebenarnya adalah negara-negara non-blok. Kayak ada Brazil, ada India, itu adalah negara-negara non-blok yang di situ. Tapi ke sini terutama pada saat momentum Indonesia pengen masuk ke dalam BRICS. Ini BRICS ini malah jadi kayak di satu stream tersendiri. Rusia dan Cina ada Rusia, warna di situ. Ada Rusia, ada China dari lama gitu. Ada Rusia, ada Iran. Ada Iran. Jadi ada dua negara yang disangsi sama US. Rusia dan Iran, sanksi ekonomi oleh US and the whole West ya. Banyak negara barat lain lah, bukan semuanya, banyak negara barat lain gitu. Lalu ada Cina yang kita tahu sejak 2018 tuh perang dagang tidak berkesudahan. Dan bahkan ada yang ngomong ya perang dingin bahkan balik lagi dengan US gitu kan, dan
sekutunya gitu kan, terutama dengan US-nya. Gue punya pertanyaan. Apakah ada irisan sikap politik luar negeri Prabowo dengan Bung Karno? Nah ini, kalau soal sikap politik sampai sejauh ini gue belum melihat itu. Artinya begini, kalau Bung Karno dulu ketika pengen bikin gerakan non-blok, itu ya bikin sendiri gitu, lewat KAA, ya. gitu kan, yang ada di Bandung. Nah, itu pertanyaan gue. Apakah ini salah satu bentuk seperti Bung Karno begitu yang ingin menarik? Tapi momentumnya kemudian ketika kemarin datang ini BRICS-nya udah ketarik ke kiri nih. Oke. BRICS-nya udah ketarik ke kiri gitu loh, Pak. Terus ada lagi misalkan Turki yang mau masuk nih. Mereka udah apply gitu kan masuk. Turki ini dia ini negara NATO. Mungkin dia bisa mewakili balance-nya ya di sananya. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa keberadaan Turki di NATO dari dulu sampai sekarang itu juga kayak bahasa gue ini tidak dalam posisi nyaman. Sering konflik juga dengan sesama negara-negara NATO, Turkinya. Di Eropa, dia ini dianggap bagian dari Eropa ataupun tidak gitu loh, nggak dianggap sepenuhnya. Karena ya ada faktor-faktor kesejarahan ya. Dulu Turki Utsmani itu menginvasi Eropa, ada traumatik itu gitu. Dan apalagi Turki kenapa sampai hari ini tidak diizinkan masuk kepada Uni Eropa gitu kan. Ini kan soal juga mekanisme di Uni Eropa, di Parlemen Uni Eropa. Nah yang hari ini yang dominan Jerman karena warga negaranya paling banyak. Lah kalau Turki masuk, Turki, Pak. Landscape-nya berubah. Landscape-nya jadi Islamis sekali itu Uni Eropa. Nah, ini karena dia negara-negara, Turki ini negara yang tidak puas di bloknya sendiri. Kemudian dia pengen masuk BRICS. Jadi BRICS ini kemudian seolah hari ini terkesannya dan banyak pengamat juga hubungan internasional juga memandangnya gitu adalah jadi pengen bikin New World Order atau alternatif dari tatanan dunianya Barat, US dan sekutunya. Nah, Indonesia itu ke BRICS, datang ke BRICS dalam momentum yang semacam itu. Dan ini menurut gue justru bertentangan dengan politik bebas aktif kita. Oh, justru bertentangan ya? Ya, kalau dalam posisi gitu kan kita kayak jadi memberi sinyal gitu. Apakah kita pengen membalance karena kita udah ada di G20, terus kita harus ada di sini juga? Ada yang di kirinya juga kalau menurut gue gitu kan. Apalagi gue melihat gitu Indonesia ekonominya ini sedang menanjak gitu kan karena hubungan-hubungan baik juga gitu dengan banyak negara. Ya kita posisi di G20 itu kan karena memang kita diakui dan di G20 juga ada China, ada segala macam gitu kan. Karena memang skala ekonomi kita di situ gitu kan. Tapi kita juga tidak terlibat di OECD. Gitu kan, tapi kenapa harus terlibat di BRICS? Nah ini kan kita harus melihat kepentingan ekonomi politik kita, kepentingan ekonomi internasional kita yang kemudian bisa dikonversi kepada ekonomi dalam negeri. Itu lebih menguntungkan nggak ketika kita kemudian gabung BRICS dengan kondisi yang demikian? Jangan-jangan ntar kita bisa kena sanksi juga kayak Rusia, kayak Iran, meskipun kita nggak ada masalah sih ya. Likely untuk dapat itu nggak mungkin lah, mungkin jauh lah untuk dapat itu, tapi gimana gitu kan, karena salah satu konsekuensinya apalagi misinya BRICS ini kan gede banget tadi, pengen bikin tatanan baru, tatanan dunia baru alternatif. Ada satu hal yang menarik kan, yaitu bagaimana arus Indonesia, bagaimana Indonesia mampu menciptakan arus sendiri, seperti makanya tadi gue tanya tentang Bung Karno. Bung Karno menciptakan itu adalah mahakarya, masterpiece international politics-nya Bung Karno itu, Konferensi Asia Afrika. Pak Harto masterpiece-nya adalah pembentukan negara-negara ASEAN. Di masa transisi masa transisi pasca Pak Harto ya kita masih kemudian mencari bentuk dan menjaga stabilitas nasional ya. Kemudian masuk era SBY, lalu di era Pak Jokowi masuk di 20 dan seterusnya. Yang kalau menurut gue sebetulnya itu bukan pencapaian prinsipil. Kita seolah-olah hanya mengikuti jadwal protokol saja gitu ya. Karena drive dari politik luar negeri kita tidak terlihat di masa Pak Jokowi, kecuali di tahun-tahun terakhirnya. Kalau bicara tentang bagaimana memperkuat arus politik internasional Indonesia, maka seharusnya kita memperkuat apa yang sudah dinyatakan berkali-kali oleh Pak Prabowo, bahwa kita ingin hilirisasi, kita ingin industrialisasi dan sebagainya. Kita ingin ingin berperan dalam menentukan harga komoditas. Gue berpikir, kenapa nggak lebih produktif untuk kemudian menyatukan visi, menyatukan pandangan. Indonesia membuka aliansi baru berupa bentukan organisasi internasional
Indonesia bersama dengan negara-negara produsen mineral langka, ya. misalnya. Betul. Kemudian negara-negara kelautan misalnya, Iya. yang Archipelagic economic country, based, ya. exactly. Nah, hal-hal seperti itu lebih ditonjolkan dan lebih kemudian bagaimana setidak-tidaknya ada dua hal yang mesti menjadi pijakan pemerintah, yaitu yang pertama bisa menaikkan leverage Indonesia, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul untuk omon-omon, tapi juga perkumpulan ini bisa katakanlah menentukan harga komoditas mineral langka misalnya. Betul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana negara-negara ini bisa meningkatkan daya tawarnya untuk semakin berperan dalam perwujudan perdamaian dunia. Bayangkan kalau negara-negara produsen mineral langka ini memiliki sikap tertentu terhadap kondisi politik global, terhadap konflik baik itu konflik bilateral maupun multilateral, sampai pada situasi eskalasi perang misalnya. Ini kan juga yang diimpikan oleh Indonesia untuk bisa mendamaikan Palestina dan Israel. Nah, ini adalah koreksi kita perdana ya, koreksi kita untuk pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, dan mudah-mudahan ini Kemenlu itu adalah kementerian yang punya 3 wakil menteri. Artinya concernnya tinggi banget. Concernnya tinggi sekali. Di kementerian yang lain jadi ada 3 kementerian yang punya 3 menteri, yaitu Kemenlu, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Tiga-tiganya adalah pilar. Kalau menurut gue ya, ini adalah pilar kekuatan kepresidenan yang harus betul-betul jalannya pasti dan bagus gitu loh harusnya, Pak. Tertata gitu, penuh rencana gitu. Betul. Kan? Jangan sampai dan kemudian ya, sorry ya, ini yang menjadi pertanyaan gue adalah dengan berangkatnya Mas Menteri Sugiono ke Rusia sana, apakah ini sudah menjadi suatu keputusan rapat kabinet pada saat itu, atau sudah menjadi keputusan kabinet sebelumnya? Nah, ini gue kira perlu dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri ya. Gitu. Dan ini juga gitu, kalau tadi gue menyinggung itu bertentangan dengan mendayung di antara 2 karang. Bung Hatta itu menggunakan istilah mendayung di antara 2 karang, itu keren banget menurut gue. Di antara itu di tengah-tengah, ini ada 2 blok kubu polar besar ya, kubu besar gitu, kutub. Ada 2 kutub besar dunia pada masa perang dingin, blok barat dan blok timur gitu. Mendayung di antaranya, itu di tengah-tengahnya. Tapi yang terjadi kita lihat hari ini itu adalah kenapa sih harus mendayung di antaranya? Karena kita harus menjadi pesona yang menarik keduanya ke tengah. Ya, betul. Iya kan? Tapi yang terjadi hari ini itu tidak mendayung di antara 2 karang. Mendayung, kadang belok ke kiri, transit, belok lagi ke kanan, transit, ke kiri lagi transit, ke kanan lagi transit. Nah, indikator kenapa harus transitnya kayak kemarin ke BRICS, ini tidak pernah dijelaskan. Yang akhirnya kayak FOMO, Pak, kalau menurut Pak. Ini yang kita koreksi. Mendayung di antara 2 karang itu betul. Posisi politik luar negeri Indonesia hari ini seolah-olah berlayar tanpa dayung. Tanpa dayung. Kita koreksi. Mas Sugiono dan 3 wakil menteri di bawah. Thank you.